Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Saya akan ke Bang Yos terlebih dahulu. Ya Bang Yos, kalau ibu kota Jakarta ini identik sekali dengan banjir dan juga kemacetan. Bang Yos juga sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta tentu ini tidak asing lagi. Nah menurut Bang Yos sendiri, ini seperti apa sih wajah Jakarta kali ini? Apakah sudah ada perubahan dari kasus-kasus ini? Kemacetan itu sudah saya sadari betul itu dari tahun 2003. Setelah saya sempat berpikir ya sudah mulai normal ibu kota, karena saya kan berangkat dari masa transisi perubahan antara Orde Baru ke Orde Reformasi. Ini amat berat ya, masyarakat juga masih liar gitu. Ini yang saya hadapi. Nah pada saat sudah saya mulai berpikir dan saya kumpulkan para ahli transportasi ya dari berbagai universitas. Saya juga studi banding, utamanya saya ke Bogota, Kolombia ya, di mana Bogota itu persis kan Jakarta ruwetnya dulu dan bisa menjadi tertib seperti itu saya pelajari beberapa hari di sana gitu. Nah akhirnya saya pulang membentuk tim untuk menyelesaikan Jakarta. Jadi yang pertama menyelesaikan apapun kita harus mengerti persis masalahnya apa gitu. Lalu kita harus bagaimana menyelesaikannya gitu. Dan saya tentu bukan ahlinya, jadi pemimpinnya harus menggunakan yang ahlinya gitu kan untuk mengenal permasalahannya, dan itu yang kemudian terbentuklah namanya Jaringan Transportasi Bogota tahun 2003. Nah jaringan ini sudah saya pelajari, diekspos oleh para ahli ini, saya yakini ini akan menyelesaikan masalah ya. Di mana jaringan ini terdiri dari 4 moda ya. Moda yang paling besar namanya MRT. Itu dari Kota Tua terus ke Harmoni ya, terus ada Jalan Tamrin, Sudirman sampai Singamaraja sampai nanti ke Fatmawati ya. Karena stasiun besarnya itu di Lebak Bulus kan. Tetapi MRT ini akan saya lanjutkan sampai Depok dan Bogor dan nggak lewat bawah tanah terus karena terlalu mahal. Di atas jalan gitu. Supaya apa? Supaya orang Depok dan Bogor nggak membawa kendaraan lagi kalau masuk Jakarta gitu kan. Nah terus ada di atasnya itu namanya dulu monorail ya, dan sudah bekerja monorail itu karena harus saya kebut. Karena sudah di warning sama ahli ini 2014 kalau Bapak nggak segera melakukannya akan macet total gitu kan. Nah makanya sinkron kan, apa yang bisa saya mulai dari 4 moda tadi antara MRT, LRT atau monorail, busway dan waterway. Adalah busway katanya karena kita nggak perlu investor kan. Waktu itu investor masih nggak percayalah sama Indonesia terutama di Jakarta akibat kerusuhan itu. Jadi saya meyakini rencana besar dan yakini menyelesaikan masalah tidak segera saya mulai sampai kapanpun nggak akan terjadi. Maka saya mulai dari busway dan koridor 1 Blok M Kota yang paling macet itulah yang saya mulai. Nah paralel dengan itu monorail saya bangun karena investor sudah ada. Kemudian kelanjutannya ya dari busway yang 15 ini saya menyelesaikan 10 koridor. Ya 7 beroperasi, 3 infrastruktur. Lalu infrastruktur ini lalu dilanjutkan sama Fokker dan dia menambah 2 koridor lagi. Pak Jokowi Ahok juga menambah, ingat saya 2 koridor gitu kan. Mungkin sekarang tinggal 1 atau 2 koridor ya. Nah, busway ini tadinya kan ditentang habis-habisan sama banyak pihak. Sekali lagi pemimpin, manakala kita yakin menyelesaikan masalah, jangan grogi kita kalau di demo, dan sebagainya. Kita jelaskan. Dan itu miniaturnya itu saya buat di basement di Monas itu kan, jadi orang bisa melihat sebenarnya tanah gimana sih gitu kan. Baik Bang Yos. Saya melihat ini ya habis saya busway tadi terus sudah dilanjutkan Pak Jokowi Ahok membangun MRT ya, terus sekarang diintegrasikan sama Pak Baswedan, itu saya kira berlanjut. Nggak mungkin sesuatu itu diselesaikan oleh 1-2 kali. Baik Bang Yos, ya saya bergeser ke Mbak Devi. Ya Mbak Devi, bagaimana tanggapan Anda tentang penanganan kemacetan di ibu kota yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mungkin mulai dari zamannya Bang Yos hingga saat ini? Seperti apa, Mbak? Ya, ini memang perlu penyelesaian yang regulasi yang integratif ya. Artinya Jakarta memang punya kesempatan untuk menjadi model. Artinya misalnya biaya parkir yang mahal misalnya, lalu kemudian aturan kendaraan dari usia misalnya di Jakarta diperlakukan misalnya. Keberanian itu menjadi penting agar apa? Karena dengan program sekarang membangun dari pinggiran oleh Pak Jokowi, artinya ini akan membuat insya Allah akan muncul Jakarta-Jakarta baru, artinya kota-kota besar yang juga akan baik sekali. Tapi sebaiknya mereka tidak mengulangi apa yang pernah terlewat atau terlupa dilakukan di Jakarta.
Sehingga kemudian bicara oke, infrastrukturnya sudah bagus, jalannya sudah mulus, tapi macetnya itu yang akhirnya membuat orang menjadi lebih mudah stres. Ketika orang mudah stres, dampaknya apa? Mereka secara emosi menjadi lebih tidak terkendali. Konflik kemudian juga menjadi lebih rentan misalnya. Nah ini kan hal-hal yang implikasinya memang mungkin tidak terlihat langsung, tapi setiap harinya kita merasakan hal tersebut. Ditambah memang upaya untuk menjaga ketertiban itu menjadi penting karena gini. Kalau menggunakan kata bahagia, nah ukuran bahagia ini kan sulit ya diukurnya ya, gitu kan? Nah, tapi paling tidak meredanya berbagai isu fenomena sosial, pembegalan dan sebagainya yang sekarang alhamdulillah juga sudah menurun, ini harus terus dipertahankan. Ya, baik Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial dan Legend TNI Purnawirawan Sutioso, mantan Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Kita berharap di ulang tahunnya ke-495 Jakarta akan lebih baik lagi ke depannya.